Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Endri Astuti dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892450037. Berikut presentasi tugas UAS aspek hukum dalam bisnis dengan judul materi Hukum Persaingan Usaha dengan dosen pengampu Dr. Sugeng Prayatno SEMM. Diawali dengan pendahuluan, hukum persaingan usaha adalah bagian kecil dari hukum ekonomi yang juga memiliki dimensi di bidang-bidang hukum, di antara lain hukum perdata dan hukum pidana. Dimensi publik dari hukum persaingan usaha ini dapat terlihat jelas pada bagian atas dan tujuan, serta adanya sanksi yang mana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Banyak ahli hukum berpandangan bahwa hukum persaingan usaha merupakan bagian dari ranah hukum perdata. Namun, pandangan tersebut tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Pengkategorian hukum secara persaingan usaha termasuk dalam bagian dari ranah hukum perdata dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upacara hukum keberadaan terhadap putusan atau KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi memiliki dimensi hukum publik dan hukum perdata atau private. Hukum persaingan usaha sendiri merupakan bagian dari hukum ekonomi yang merupakan bidang hukum yang memiliki seluruh aspek pemidangan hukum konvensional. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha memiliki kondisi dimensial yang sama dengan kata lain, hukum persaingan usaha juga memiliki dimensi di bidang-bidang hukum, yakni hukum perdata dan hukum pidana. Masalah persaingan usaha sesungguhnya adalah merupakan urusan antar para pelaku dunia usaha, di mana negara tidak ikut campur. Namun demikian, mengingat bahwa dalam dunia usaha perlu diciptakan level playing field yang sama antar pelaku usaha, maka pada akhirnya negara sangat diperlukan untuk ikut campur. Keterlibatan negara di bidang hukum termasuk masalah yang bersifat perdata dilakukan sepanjang ada pihak yang lemah yang perlu dilindungi agar terhindar dari tindakan eksploitasi oleh pihak yang kuat. Di Amerika Serikat, hukum persaingan dikenal dengan sebutan antitrust law. Di Jepang dikenal dengan sebutan anti-monopoly law, sedangkan di Australia dikenal dengan sebutan restrictive trade practice law. Secara umum, tujuan pokok dari hukum persaingan adalah untuk menjaga agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup, juga agar persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat, serta agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha. Sebagaimana disebutkan dalam Undang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih dari pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, walaupun sulit untuk dibuktikan, maka perjanjian lisan pun secara hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna. Perjanjian-perjanjian yang dilarang adalah perjanjian-perjanjian dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu perjanjian oligopolis berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan 2. Perjanjian yang bersifat oligopoli atau share monopoli adalah perjanjian yang dilarang, di mana disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Disebutkan juga bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau
pemasaran barang dan jasa apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Selanjutnya yaitu perjanjian penetapan harga sesuai dengan pasal 5, 6, 7, dan 8. Perjanjian untuk penetapan harga juga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian penetapan harga yang dilarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan harga antar pelaku usaha sesuai dengan pasal 5. Penetapan harga antar pelaku usaha dilarang sebab penetapan harga secara bersama-sama di kalangan pelaku usaha ini akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk akibat adanya penawaran dan permintaan. Perkecualian diberikan dalam suatu usaha patungan atau didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Yang kedua yaitu penetapan harga yang berbeda terhadap barang atau jasa yang sama sesuai dengan pasal 6. Ketentuan undang-undang melarang perjanjian antara pelaku usaha yang menetapkan harga yang berbeda-beda kepada pembeli untuk barang atau jasa yang sama atau biasa disebut dengan diskriminasi harga. Dalam hal ini, tidak semua pemberian harga yang berbeda tersebut dilarang oleh hukum anti monopoli. Secara tertulis atau secara teknis, diskriminasi harga baru layak untuk dilarang apabila perbedaan harga terhadap konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya pada prinsipnya tidak merupakan refleksi dari perbedaan marginal cost yang dikeluarkan oleh pihak penjual. Selanjutnya yaitu penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain sesuai dengan pasal 7. Larangan tersebut berlaku apabila penetapan harga di bawah harga pasar dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Larangan perjanjian yang dikenal dengan istilah anti-dumping tersebut dimaksudkan agar pesaing tidak dirugikan karena barang atau jasanya tidak laku. Selanjutnya biasanya pada saat yang tepat yaitu setelah pihak pesaing satu demi satu berguguran karena barangnya tidak laku maka pihak yang membuat perjanjian tadi kembali menaikkan harga dengan sangat tinggi karena merasa tidak ada lagi persaingan. Selanjutnya yaitu penetapan harga jual kembali berdasarkan pasal 8. Seseorang pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang menyatakan bahwa pihak pembeli barang atau jasa tersebut di bawah harga yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini, selayaknya pihak pembeli bebas untuk menetapkan harga dari barang atau jasa yang sudah dibeli sesuai dengan permintaan dan penawaran yang berlaku di pasar. Selanjutnya yaitu perjanjian pembagian wilayah berdasarkan pasal 6. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bertujuan untuk membagi wilayah, pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat. Yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar di sini yaitu membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan jasa, atau menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang atau jasa tersebut. Tujuan dilarangnya perjanjian yang membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar adalah karena perjanjian yang demikian dapat meniadakan atau membatasi persaingan usaha. Sehingga pihak konsumen maupun pihak pesaing usaha akan sangat dirugikan. Selanjutnya yaitu perjanjian pemboikotan sesuai dengan pasal 10. Ada dua macam perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli sehubungan dengan perjanjian pemboikotan tersebut yaitu yang pertama perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain atau pihak ketiga untuk melakukan usaha yang sama. Selanjutnya yaitu perjanjian untuk menolak menjual barang atau jasa dari pelaku usaha lain pihak ketiga jika yang pertama merugikan atau dapat merugikan pelaku usaha lain tersebut atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar yang bersangkutan.
Selanjutnya yaitu perjanjian kartel sesuai dengan pasal 11. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli, maka pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Perjanjian sebagaimana tersebut biasa juga disebut dengan perjanjian kartel yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Perjanjian kartel tersebut bertujuan untuk mengekang suatu persaingan sehingga hal ini dapat menguntungkan para anggota kartel yang bersangkutan. Selain itu, perjanjian kartel ini juga dapat mengontrol dan mengekang masuknya pesaing baru dalam bisnis yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu perjanjian trust berdasarkan pasal 12. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan pemasaran atas barang dan jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pengertian trust dalam Undang-Undang Anti Monopoli adalah suatu kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perusahaan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Lalu ada perjanjian oligopsoni sesuai dengan pasal 13. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli dikenal suatu cara pembuktian berupa presumpsi monopsoni, yaitu apabila seseorang dianggap telah membuat perjanjian bersifat monopsoni, jika dengan perjanjian tersebut pelaku usaha tersebut telah menguasai lebih dari 75% pangsa pasar dari suatu produk tertentu. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat membuktikan sebaliknya, yaitu membuktikan bahwa penguasaan pasar lebih dari 75% tersebut bukan akibat dari tindakan monopsoni. Lalu ada perjanjian integrasi vertikal sesuai dengan pasal 14. Integrasi vertikal adalah suatu penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai ke hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal atau penguasaan pasar dari hulu ke hilir ini meskipun mungkin bisa menghasilkan produk dengan harga murah, tetapi hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak baik yang dapat merusak sistem perekonomian masyarakat. Selanjutnya yaitu perjanjian tertutup sesuai dengan pasal 15. Pelaku usaha pada dasarnya bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Namun demikian, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan yang mengandung unsur perjanjian tertutup, yaitu penerimaan produk hanya akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu saja. Selanjutnya, penerimaan produk tidak akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu. Lalu, penerimaan produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu saja. Dan penerimaan produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu. Lalu penerimaan produk harus bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok tersebut
Selanjutnya, penerimaan produk diberikan potongan harga jika tidak membeli produk dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok. Selanjutnya yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri sesuai dengan pasal 16. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Terhadap perjanjian-perjanjian yang dilarang sebagaimana diuraikan di atas, poin 1 sampai 10 terdapat pengecualian yaitu yang pertama, perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, lalu perjanjian penetapan standar teknis produk barang atau jasa yang tidak mengekang atau menghalangi pesaing, perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan memasok kembali barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Lalu perjanjian kerjasama penelitian untuk meningkatkan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas. Selanjutnya, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah dan perjanjian atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan atau pasokan pasar dalam negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha yaitu yang pertama kegiatan monopoli. Monopoli adalah suatu struktur di mana hanya terdapat satu supplier atau suatu produsen. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya, pelaku usaha juga patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa apabila barang dan jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama atau satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedua yaitu pasar monopsoni. Monopsoni yaitu suatu struktur pasar di mana hanya ada satu pembeli atau konsumen untuk barang yang dijual. Dalam hal ini, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar, satu jenis barang atau jasa tertentu. Selanjutnya yaitu kegiatan penguasaan pasar. Kegiatan penguasaan pasar yang dilarang adalah berupa penolakan atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu menolak pesaing dalam hal pelaku usaha secara sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu atau pesaing. Dalam melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu yang dilarang adalah jika dilakukan secara tidak wajar, yaitu bukan dilakukan dengan alasan ekonomi, misalnya karena alasan perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menghalangi konsumen. Hal-hal yang jangan apa nih? Hal yang dirancang dalam hal melakukan usaha baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain, melakukan kegiatan yang bersifat menghalang-halangi pihak konsumen dari pelaku usaha lain atau pesaing untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing tersebut. Selanjutnya yaitu pembatasan perbedaan produk. Undang-undang melarang kegiatan oleh pelaku usaha baik sendiri maupun dengan pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu diskriminasi. Tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu sangat berbahaya bagi persaingan dan pasar yang baik dan oleh karenanya juga dilarang oleh undang-undang.
Selanjutnya yaitu melakukan jual rugi. Pasokan produk dengan cara jual rugi yaitu dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya karena tidak mampu lagi bersaing. Hal hal ini adalah juga kegiatan yang dilarang yang merupakan praktek monopoli dan persaingan usaha. Selanjutnya itu penetapan biaya secara curang. Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk. Selanjutnya yaitu kegiatan persengkongkolan. Persengkongkolan adalah suatu konspirasi usaha, yaitu suatu bentuk kerjasama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan usaha yang bersekongkol tersebut. Jenis-jenis persekongkolan yang dilarang oleh undang-undang yang dianggap mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persekongkolan untuk mengatur pemenang tanda. Undang-undang melarang setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur atau menentukan pemegang suatu tender. Yang kedua, yaitu persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan. Undang-undang juga melarang tindakan persekongkolan antara seorang pelaku usaha dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha pesaingnya yang diklarifikasi sebagai rahasia perusahaan. Selanjutnya yaitu persekongkolan untuk menghambat pasokan produk. Setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain yang dibuat dengan tujuan untuk menghambat produksi atau pemasaran suatu produk dari pelaku usaha pesaingnya dengan harapan agar produk yang dipasok atau ditawarkan tersebut menjadi kurang baik dari segi kualitasnya, dari segi jumlahnya maupun dari segi ketepatan waktu yang dipersyaratkan adalah dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya, larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah larangan yang berkaitan dengan posisi dominan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian posisi dominan, yaitu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti, atau pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya dalam hal kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dari pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Apabila pelaku usaha memiliki posisi dominan, maka pelaku usaha tersebut dilarang untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan yang bertujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing, membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau menghambat pelaku usaha lain untuk berpotensi menjadi pesaing. Posisi dominan dapat juga terjadi dalam hal seseorang merangkap jabatan sebagai direktur atau komisaris dalam waktu yang bersamaan pada perusahaan yang mempunyai kegiatan yang sama. Oleh karenanya, perangkapan jabatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat adalah dilarang. Larangan yang dimaksud adalah dalam hal penangkapan jabatan tersebut berada dalam pasar yang sama atau perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha atau perusahaan-perusahaan tersebut secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar barang atau jasa tertentu. Selanjutnya, juga dilarang dalam hal posisi dominan yang terjadi sebagai akibat dari kepemilikan saham secara mayoritas oleh pelaku usaha pada perusahaan yang melakukan kegiatan yang sama, atau pendirian beberapa perusahaan oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang yang sama. Larangan ini akan berlaku apabila kepemilikan saham dimaksud berakibat pada dikuasainya 50% pangsa pasar oleh pelaku usaha atau apabila dilakukan lebih dari dua pelaku usaha mereka menguasai lebih dari 75 pangsa pasar. Selanjutnya penjelasan mengenai penegakan hukum.
Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administratif atau sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999, dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat atau KPPU yang sangat diharapkan agar dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Kewenangan dari komisi ini sebatas memberikan sanksi administratif. Tindakan administratif yang dapat dilakukan oleh KPPU terhadap pelaku usaha yang dinyatakan bersalah berupa penetapan pembatalan perjanjian, perintah kepada pelaku usaha menghentikan integritas vertikal, yaitu antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain. Selanjutnya, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, perintah pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan mengambil alih saham, penetapan pembayaran anti rugi. Undang-undang anti monopoli selain mengatur sanksi administratif juga mengatur sanksi pidana. Namun demikian, pejabat penegak hukum untuk menetapkan sanksi pidana tersebut tetap pejabat penegak hukum umum, yaitu kepolisian untuk penyidik, kejaksaan untuk penuntut, dan hakim untuk mengadili. Jadi KPPU tidak mempunyai kewenangan dalam bidang hukum pidana. Sesungguhnya apa yang dilakukannya dapat merupakan bukti permulaan yang cukup bagi suatu proses penyidikan perkara pidana. Dalam undang-undang anti monopoli dapat terbagi dua macam sanksi pidana, yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Dalam hal ini, pidana pokok terdiri atas pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda. Ancaman pidana denda serendah-rendahnya 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah. Atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan, yakni yang diancam terhadap tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat perjanjian oligopoli, yang kedua membuat perjanjian pembagian wilayah, yang ketiga membuat perjanjian pemboikotan, yang keempat membuat perjanjian kartel, yang kelima membuat perjanjian trust, yang keenam membuat perjanjian oligopsoni, yang keenam membuat perjanjian integritas vertikal, yang kedelapan membuat perjanjian yang dilarang dengan pihak luar negeri, selanjutnya melakukan kegiatan monopoli, lalu melakukan kegiatan monopsoni, lalu melakukan penguasaan pasar yang dilarang dan menyalahgunakan posisi dominan. Selanjutnya kepemilikan saham yang dilarang. Yang keempat yaitu melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dilarang. Ancaman pidana dengan serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan, yakni dengan ancaman terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum anti monopoli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penetapan harga yang dilarang. Yang kedua, perjanjian tertutup yang dilarang. Yang ketiga, melakukan jual beli yang dilarang. Lalu melakukan kecurangan dalam menetapkan komponen harga barang, selanjutnya persekongkolan yang dilarang, lalu menyalahgunakan posisi dominan. Ancaman pidana denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 5 miliar atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan, yakni yang diancam terhadap tindakan yaitu yang pertama tidak mau menyerahkan alat bukti dalam penyelidikan atau pemeriksaan. Yang kedua menolak diperiksa untuk suatu proses penyelidikan atau pemeriksaan. Yang ketiga menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan atau penyelidikan, lalu menghambat proses penyelidikan atau pemeriksaan. Sedangkan yang tergolong ke dalam sanksi pidana tambahan yaitu pencabutan izin usaha, dilarangnya pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris kurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun. Lalu tindakan penghentian terhadap kegiatan-kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak lain.
Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan atau penjelasan materi serta penyusunan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.